Halo, ini day pertama gue nge-revamp bisnis model dari bisnis-bisnis gue. Halo, gue Rizky dari Proses Media. Hari ini hari pertama gue dalam revamp ide-ide bisnis gue yang saat ini udah jalan, tapi gue rasa masih perlu banyak perbaikan. Hal ini dalam rangka WIP atau Working Process yang gue ikutin di kontes Proses Media Network bersama Renaldi dan Noval, gue kontestan ketiga. Nah, jadi eh, dalam setahun ini 365 hari gue akan nge-revamp ulang bisnis gue, yaitu gue udah punya bisnis toko dan yang kedua gue punya bisnis event organizer. Nah, gue akan nge-revamp dua bisnis ini mulai dari hari ini dan gue akan share progresnya selama 365 hari. Harapannya di dalam 356 hari ini, 365 hari ini, usaha-usaha yang gue lakukan itu bisa berubah dan bisa meningkatin profit sih. Nah, mungkin gue jelasin dulu ada dua kategori usaha. Nah, yang pertama ini gue punya yang namanya hobby shop, toko yang menjual item-item hobi gitu dan eh, menyediakan tempat main untuk mereka-mereka yang mau menjalankan hobinya, misalnya kayak Beyblade, trading card games, terus board games gitu. Intinya kayak board game cafe lah, cuman lebih luas saja cangkupannya karena kita mencakup tabletops juga. Nah, yang kedua ini ada yang namanya event organizer. Jadi di sini gue bikin event-event terkait game-game yang gue jual juga gitu. Eh, Mostly trading card games atau tabletop games lainnya. Dan dari event-event tersebut kita nge-brew communities untuk kemudian jadi suatu crowd racing untuk kemudian brand bisa masuk. Nah, tadinya dua itu. Nah, banyak yang ditemukan hal-hal yang bisa diimprove lagi sebenarnya dari kedua bisnis ini gitu. Nah, mungkin gue akan ceritain satu-satu dulu hal apa yang akan gue lakuin. Nah, mostly gue akan lakuin tiga ini di kedua bisnis tersebut gitu. Nah, yang pertama ini BMC. Ini hal yang udah pasti harus dilakuin pertama. Ini hal paling penting, kalau ini nggak bisa jalan atau nggak bisa kebikin, might as well nggak usah ngelakuin bisnisnya gitu. Di sini kita bakal nge-define customer juga, kita bakal nge-define juga apa yang kita mau jual, dari mana kita mau jualnya, lewat mana, dan value apa yang mau kita tawarin ke customer terkait apa yang kita jual. Intinya sebenarnya kita mau nyelesain masalahnya siapa gitu. Nah, tapi di sini benar-benar didetailin. Jadi, if you guys cannot make this one, gitu kan, might as well you're not doing your business at all gitu loh. Jadi jangan nggak usah dicoba juga. Karena ini penting banget gitu. Nah, mungkin gue akan cover masing-masing ini di DD selanjutnya. Tapi hari ini gue akan coba kasih kalian overview-nya dulu aja. Karena buat kalian yang mau ngedirin bisnis juga, ini cukup penting sih. Nah, yang kedua gue bakal uh, ngadain yang namanya MOS analysis. Basically MOS analysis ini uh, M stands for missions, O itu objektif, S itu strategi, T itu tactics. Jadi basically apa visi gua, apa visi usahanya, apa misi-misi yang harus gua lakukan untuk kemudian bisa mencapai visi tersebut. Objektif-objektifnya apa aja, strateginya untuk melakukan itu apa aja, dan tactics yang harus dilakukan demi menjalankan strateginya itu apa. Basically di sini nge-define cara-cara atau detail-detailnya gitu. Nah, mungkin di sini juga gue bakal nge-define KPI juga dan target-target yang nanti akan gue set untuk kedua usaha gue. Nah, yang ketiga ya just try it gitu. Jadi dalam 365 hari ini gak cuman ngerancang infrastruktur bisnisnya aja, tapi gue akan ngeliput juga bagaimana perubahan-perubahan atau update-update dari eksekusi kedua analisis di atas ini. Dan obviously di luar ini banyak analisis lainnya yang bisa dilakuin dan gue mungkin bakal akan lakuin juga. Tapi uh, mungkin the very first two bakal ini. Gitu. Nah, jadi that sums up apa yang mau gue recap. Nah, gue mau ngelaporin juga bahwa dalam beberapa hari ini, gue kan nggak upload video ya gitu. Uh, Dalam beberapa hari tersebut, gue ngelakuin beberapa adjustment terhadap bisnis gue. Yang pertama itu sebenarnya gue sadar banget pentingnya digital marketing atau social media. Social media is just a powerful thing sih. Dan gue rasa nggak banyak orang yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Termasuk gue juga masih belajar gitu. Nah, eh, jadi gue itu kan nawarin service tambahan ya. Jadi ada perubahan di bisnis model Canvas ya gitu. Karena
ada service tambahan, obviously target market tambahan juga gitu loh, yang akan gue cover di Valhalla Hobby Space atau bisnis toko gue. Kalian bisa cari di Google juga, di Facebook atau di Instagram. Nah, di toko tersebut kita sekarang nge-cover yang namanya board game cafe gitu, atau board game space lah. Nah, obviously itu bakal ngedatengin segmen customer yang baru. Obviously itu bakal ngedatengin beberapa service yang baru, arrangement harga yang baru, dan juga revenue stream yang baru. Nah, dari situ gue kemarin sebenarnya baru coba aja di hari Jumat Sabtu Minggu gitu. Gue coba hidupin lagi sosial medianya karena sebelumnya mati, jujur aja, sebelumnya mati. Nah, gue hidupin lagi sosial medianya, gue pasang pakai Meta Business Suite karena itu udah terintegrasi di Facebook sama Instagram. Obviously karena target market gue juga kebanyakan di Facebook sama Instagram gitu. Mereka hobiis tuh lebih banyak bersarang di sana. Nah, jadi itu pentingnya juga sih salah satunya. Gue intermezzo sedikit, kita harus tahu juga target market kita itu bersarangnya di mana. Dari situ kita bisa putusin platform apa yang mau kita pakai gitu. At this point, gue pakainya Facebook dan Instagram, which is bagus banget karena mereka terintegrasi gitu dan bisa terintegrasi ke WhatsApp juga. Nah, singkat cerita, gue coba post event gue, yang biasanya cuma nge-post doang gitu kan. Dan gue bikin jadiin event. Jadi postnya itu dibikin jadi event di akun sosial media Facebook gue gitu. Nah, dari situ ternyata ada 2-5 orang sih menurut gue kemarin itu, dalam 3 hari kemarin itu datang. Yang sebelumnya bukan datang dari komunitas yang ada di bawah toko kita gitu di awal. Ya basically teman-teman gue gitu. Di luar mereka ternyata ada banyak orang baru datang lagi karena mereka ngeliat event plannernya gitu. Nah, di sini bakal ngasih tahu banget ke gue kalau aja sosial media itu ternyata powerful banget gitu. Lu bisa nge-reach out literally target market yang lu mau, tapi lu nggak punya akses ke mereka gitu. Ya dari sini dia langsung di blasting gitu. Which is cool. Dan dari situ juga gue ngeliat insight Instagram gue. Soalnya Instagram gue tuh jarang banget aktif yang toko gitu ya. Nah, semenjak gue pakai Meta Business Suite gitu, di Instagram gue itu insight dari postnya lebih dari 50% itu non-follower. Jadi kan kelihatan kan, algoritmanya tuh berjalan gitu loh. Nah, beberapa hal yang bisa diterapin lagi sebenarnya ada Reels dan TikTok. Itu lebih muncrat lagi lah ibaratnya algoritmanya tuh kemana-mana gitu. Cuman itu nanti bakal gue cover di the next 364 days. Dan ya, itu untuk yang Valhalla Hobby Space. Nah, next-nya itu gue akan cover yang masalah event organizer gue nih. Namanya OPT First. Nah, basically ini sebenarnya bisnis yang udah gue jalanin dari gue SMA gitu loh. Tapi baru di lokal gue aja, gue adain event, tarikin uang registrasi, kasih hadiah, and etc. Nah, mulai 2023 sorry, itu gue putusin untuk kita bisa expand ke luar komunitas. Jadi, adain partner, dan alhamdulillah di 2024 kita berhasil land for sponsor pertama. Nah, itu brand sponsorship. Nah, tapi something wrong yang udah gue ceritain di konten sebelumnya, yang cost structure dan bisnis model yang ada di OPT First, itu ada yang salah. Nah, gue udah ceritain sebenarnya yang salah apa di konten gue yang sebelumnya. Nanti mungkin ada di sini, ntar bisa ditaruh. Ya, tapi basically gue harus nge-define ulang BMC-nya. Dan ini akan gue cover juga di day selanjutnya. Next gue akan tetapin juga mau analisis dan beberapa analisis lain yang mungkin akan gue share juga. Gitu. And then we try the strategy, right? Dan kita ukur seberapa efektif strategi yang udah kita rancang. Gitu. So, for now, OPT dialih fungsikan dari event organizer murni menjadi event platform yang mengorganize event dengan bekerja sama dengan mitra-mitra yang udah kita punya. Jadi, karena TCG itu suatu ranah yang sangat amat kompetitif scene-nya besar antusiasmenya ya, gitu. Jadi, ada orang menang di toko apa aja gitu, terus dia pakai deck apa gitu, misalnya dia pakai kartu apa, itu tuh orang-orang tuh tertarik banget. Which is, balik lagi ke akarnya, yaitu informasi gitu kan. Nah, di informasi tersebut itu bisa kita share. Udah banyak platformnya sebenarnya, cuman mereka nggak terlalu memperhatikan kebutuhan customer.
which is it is a waste of resource gitu. Jadi orang datang ke sana cuman ngelihat aja, mungkin mereka ngerasa puas, tapi customer kan nggak tahu sebenarnya mereka perlu apa gitu. Dan what kind of information harus di deliver itu juga penting. Dari layout, dari experience itu nggak diperhatiin sama platform-platform yang udah ada sekarang. So OPT nge-cover kebutuhan tersebut dan gap tersebut gitu loh. Di situ kerjasama sama bisnis teman gue yang merupakan toko TCG juga gitu, which is ada stake gue juga di sana gitu, ada share gue juga di sana. Dan kemudian jadi platform terintegrasi. Nah ini lagi dalam on development. Ya, gue akan share juga gimana development platformnya dan bagaimana reaksi publik terhadap platform yang akan kita luncurkan gitu. Selain itu juga kita bakal ngadain event-event sendiri yang kita host, tapi dengan kerjasama mitra. Jadi kita nggak perlu datengin staff kita ke tempat-tempat event tersebut. Dengan begitu kita juga lebih cost efisien dan untuk skalabilitas lebih bagus gitu. Untuk detailnya gue akan share di day selanjutnya. Dan again gitu, hari ini cuma overview aja dan recap apa yang udah gue lakuin selama gue nggak take video gitu. So yeah, for the next days we'll cover this thing BMC gitu. Jadi kayaknya kita bakal cover ini dulu gitu. Mungkin di day 2 gue bakal nggak semua segmennya karena nanti waktunya mungkin nggak cukup. Mungkin kita akan targetin customer-nya dulu, customer, dan mungkin gue lupa tuh setelah kita harus nentuin customer tuh ada yang ditentuin tuh bagian yang mana. Tapi intinya mungkin gue akan cover 2 kolom dulu atau 2 bagian dulu gitu. Nah, nextnya mungkin gue akan cover sisanya. Kalau udah selesai kita baru jadiin MOS. Nah, habis jadiin MOS, beberapa analisis lain yang udah gue bilang, and then we'll try it gitu. Ya kita mulai dari Valhalla dulu aja karena OPT juga lagi development programnya atau platformnya. So, itu aja, gue harap gue bisa compete sama the other 2 contestants karena this is actually a great content, a great competition. Gue sangat eager banget untuk ikut kompetisi ini dan see you in the next day. Thank you. Go take a step.